Hajimashite, watashi wa namae wa Jigen Kara, dozo yoroshiku onegaishimasu. Ya, mungkin kalimat itu layak kepada bos Kara Jigen, pria berperan sebagai villain tapi terlihat santun dengan perilaku dan kata-katanya. Dia memang bak seperti Tendo Pain. Nah, masalahnya kita belum tahu nih, jika pria pendiam ini marah, harusnya sih bak seperti seorang iblis. Jigen adalah pemimpin yang paling dihormati dalam organisasi jubah hitam di shinobi modern ini. Satu cerita menarik tentang dirinya, dia dahulu adalah seorang biksu muda. Jigen dianggap sebagai leader yang sangat powerful di cerita Karma sekarang ini. So relax, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bos tertinggi Kara, masternya teknik Sukuna Hikona. Oke, sejak kemunculannya dalam mengambil Kawaki, ia terlihat sangat sopan bernegosiasi dengan pria biasa itu. Bahkan Jigen mengatakan seperti ini: sekalinya ia membeli Kawaki, maka dia tidak akan bisa kembali lagi. Jigen memang sesantun itu sih. Nah, jika di dunia perfilman sekarang ini heboh dengan muncul kata populer I am Sub-Zero, maka di kisah misterius shinobi modern ini, seorang villain besar harusnya juga melakukan hal serupa. I am Jigen Kara. Kisah menarik tentang Jigen perjalanannya dimulai sekarang ini. Nah, di episode kemarin, Jigen bahkan mengeluarkan tekniknya yang bisa mengembalikan barang atau benda yang dirusak oleh Delta, lalu menggantinya dengan sebuah barang baru. Jigen yang selalu diperlihatkan tenang meskipun ia tahu internal Kara itu sangat sulit diatur dan beberapa anggotanya itu terlihat berkhianat, namun ia malah terlihat meladeni mereka dengan terlihat santai dengan ketenangannya itu. Seperti yang sering kali kita bilang bahwa ketenangan adalah kekuatan untuk beberapa karakter, salah satunya adalah Jigen ini. Dan ini juga berlaku untuk Tendo, begitu pula dengan Jigen. Nah, dari kelompok Kara, mereka semua itu memang sangat menghormati pria dengan jubah khas itu, dan tidak ada yang bisa mengalahkan Jigen dalam performa terbaiknya, sekaliber dengan Kashin Koji. Nah, yang menarik nih, Jigen adalah masternya teknik Sukuna Hikona, sebuah teknik langka yang belum pernah ada di dunia shinobi ini secara khusus tentunya. Lalu, apa itu Sukuna Hikona? Oke, ilustrasi gampangnya seperti ini. Saat di masa depan nanti ada adegan di mana Naruto bertempur melawan Jigen. Ia bahkan langsung terkejut, tiba-tiba Jigen itu menghilang dalam pertempuran dan langsung menjatuhkan Naruto. Sasuke dengan analisisnya yang tinggi itu akhirnya menyimpulkan bahwa Jigen sebenarnya tidak menghilang, melainkan mengecilkan tubuhnya, dan setelah itu ia langsung membesar. Itulah rahasia dari teknik Sukuna Hikona. Tetapi ada gambaran lain nih. Sukuna Hikona ini bisa memanipulasi bentuk apapun menjadi kecil dan tak berguna, baik itu dari sebuah hal yang pernah dilihat Jigen atau bahkan yang ia sembunyikan, lalu dirinya menyimpan dan memunculkan kembali dalam bentuk raksasa atau bahkan besar. Nah, Sukuna Hikona hanya tidak bisa memanipulasi bentuk manusia atau makhluk hidup. Sesederhana itu sih, cuman ini teknik ya juga sangat merepotkan, karena kita tahu Jigen sendiri itu bisa lebih maksimal lagi menggunakan teknik ini jika mata Otsutsuki tersebut telah bangkit dalam mode powerfulnya. Dan sampai saat ini, Sukuna Hikona adalah teknik rahasia dan bukan teknik terlarang. Seperti yang kita tahu, umumnya kemampuan teknik rahasia diberikan khusus dari setiap klan. Tapi ini berbeda dengan kondisi Jigen, karena ini semua adalah kemampuan dari seorang Otsutsuki. Nah, jika kalian sempat membaca chapternya dahulu, ada perkataan yang dibenarkan oleh Amado soal misteri Jigen sendiri. Dan ini berhubungan dengan Sukuna Hikona. Amado mengatakan jika ada sebuah kejadian di masa lalu antara Isshiki dan Kaguya, di mana ketika keadaan lengah Isshiki ini hampir dibuat sekarat oleh Kaguya Otsutsuki. Dan mengingat cakranya hampir habis dan kritis pada saat itu, akhirnya Isshiki ini menggunakan teknik rahasianya bernama Sukuna Hikona. Sampai saat ini, hanya Amado yang mengungkapkan teknik rahasia milik Jigen tersebut. Lalu pertanyaannya, kenapa teknik ini terbilang unik dan sangat langka? Oke, jadi gini, kemampuan ini tidak hanya untuk mengecilkan tubuh penggunanya, melainkan berbagai benda yang dikeluarkan dari si pengguna jurus tersebut. Ada beberapa momen saat pertempuran Naruto Sasuke melawan Jigen nanti. Saat itu tiba-tiba muncul sejumlah senjata tongkat hitam yang ternyata tongkat tersebut dimanipulasi ke bentuk atom kecil yang lalu muncul dan mengenai tubuh dari Naruto.
Nah, kondisi ini tentu lebih berbahaya dari teknik milik Tendo sendiri yang tidak bisa memanipulasi ukuran tersebut. Dan selain itu, dengan saringan saja mereka tidak mampu melihat dengan cepat perubahan bentuk tersebut. Bahkan nih, dalam chapternya dahulu, orang seperti Kashin Koji juga sudah menyiapkan pertempuran dengan menggunakan Kawarimi no Jutsu, atau mungkin dengan banyak bunshin. Karena ia tahu lawannya adalah Jigen yang bisa mengecilkan tubuhnya dan benda ke berbagai bentuk. Gini deh, kalau dalam serial Marvel itu namanya adalah Ant-Man. Ia bisa berubah ke bentuk terkecil sekalipun dan bisa mengeluarkan kemampuan normalnya. Nah, ini memang dulu sempat rame sih jika kemampuan yang digunakan Ishiki atau bahkan Jigen ini seperti milik Ant-Man. Cuman ya emang baru tahu aja di dunia shinobi itu namanya seunik itu, Sukuna Hikona. Tapi sebenarnya kisah Jigen Ishiki ini dibuat dengan cerita legenda Jepang bernama Isun Boshi, di mana karakter yang bisa berubah menjadi kecil dengan senjata khasnya seperti bentuk palu atau mangkuk tersebut, dan ini sangat related kepada Ishiki Otsutsuki. Dan ini tentu berhubungan pula dengan Sukuna Hikona yang mana adalah teknik untuk mengendalikan Jigen sendiri pada awalnya, seperti yang kita bahas tadi di atas, bahwa Jigen sebenarnya adalah pria malang yang harus ditempati seorang Otsutsuki karena tidak ada pilihan lain. Dia dahulu adalah seorang biksu muda yang secara perlahan otaknya itu dikendalikan oleh seorang Otsutsuki. Dan selang beberapa waktu ketika cakra Ishiki sudah membaik, ia lalu memberikan dan menanamkan segel karma kepada Jigen. Dan Jigen bertindak sesuai kehendak Ishiki Otsutsuki. Itulah kenapa dia ini memang serupa dengan Tendo Pain, tetapi lebih menggila lagi soal kemampuannya. Jigen dianggap sebagai salah satu orang yang sangat powerful, bahkan Sakimudi saja belum tentu menang melawannya. Itulah kebenaran tentang Sukuna Hikona, Jigen atau bahkan si Ishiki Otsutsuki. Oke. Pertanyaannya, sebenarnya teknik Sukuna Hikona ini apakah milik klannya sendiri sih, atau hanya seorang Otsutsuki khusus yang memilikinya? Kalau mengacu Otsutsuki Kaguya, Momoshiki atau bahkan Kinshiki, dirinya memang tidak bisa melakukan hal semacam itu. Bahkan mengecilkan senjata saja mereka bahkan tidak mampu. Nah, ini mungkin salah satu kemampuan yang hanya dimiliki oleh Ishiki Otsutsuki. Dan sejauh ini, Sukuna Hikona sepertinya hanya kemampuan yang membantu Ishiki beradaptasi dan memanfaatkan momen dalam setiap pertempuran. Namun realitanya ini sungguh teknik yang sangat merepotkan. Sekarang ini, dalam animenya pun Jigen juga belum menunjukkan aksi pedasnya lagi karena ia sama sekali masih menunggu informasi dari para bawahannya. Jigen memang telah digambarkan dengan mata merah menyala dalam openingnya itu. Ini merupakan perubahan yang menakjubkan dari seorang pribadi yang sangat pendiam. So guys, apa yang kalian pikirkan tentang Jigen? Kata-katanya, ketenangannya, atau bahkan soal kekuatannya? Coba kalian tulis pendapat di kolom komentar di bawah ini. Nah, itulah tadi penjelasan tentang kebenaran dari si leader ini, bos Kara yang sangat tenang, dia adalah Jigen. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.